Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jogja Gurun, tentunya bersama saya Alif. Di depan teman-teman ini kita bisa lihat toples yang masih tersungkup dengan rapat yang berisi seedling kaktus, dan sudah ada yang saya pindahkan pada tray terpisah. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai seedling kaktus yang masih disungkup, nanti kita cek kondisinya seperti apa, dan kita cek juga penanggalannya sudah umur berapa bulan atau bahkan tahun. Kita cek satu persatu. Oke, sebelum kita mulai, kita lihat intro terlebih dahulu. Oke teman-teman, sebelum kita cek satu persatu, kita akan bahas tentang penaruhan semaian saya. Jadi di sini, ini meja teman-teman, ini meja. Lalu ini ada paranet 50% dan plastik UV di belakangnya. Lalu di atas ini ada atap. Jadi ketutupan atap teman-teman. Di sini berarti kena matahari itu pagi dan sore. Jadi siang sekitar jam 12-an, 11-12 jam 1 tidak kena. Kondisinya juga kalau pagi itu cukup hangat, kena sinar matahari pagi, dan sore udah medium namun masih terkena sinar matahari. Nah, kondisi kedua ini di dalam toples ini teman-teman bisa lihat, ini penguapan dari air yang terjadi di media. Dia menguap ke atas hingga terjadi kumpulan seperti embun teman-teman. Nah, seperti ini. Ini tidak masalah teman-teman, jadi didiamkan saja. Oke, langsung aja kita cek. Ini mix saya semai 21 April. Teman-teman yang pernah beli juga PGD saya yang mix, ya kurang lebih tanggal 21 April atau bulan April, hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya. Untuk media teman-teman bisa cek juga di video sebelumnya, saya jelaskan media yang untuk semai seperti apa. Kondisi masih lembab teman-teman. Ini saya penyiraman menggunakan B1 sekitar sebulan sekali. Dan teman-teman juga bisa cek jika misalnya 2 minggu sudah kering, biasanya kering di bagian atasnya itu bisa disiram juga. Jadi tidak usah menunggu sampai sebulan. Yang penting media atas itu terlihat kering, tidak lembab lagi, teman-teman bisa siram dengan metode kabut teman-teman nyiramnya, agar tidak berantakan kaktus seedlingnya. Nah, ini SP dan Starfire 13 Maret. Warna sebagian sudah muncul. Sebelahnya ini 11 Februari Zircon dan Taiwan. 11 Februari 2020. Hasilnya seperti ini. Covernya juga lumayan. Kondisi masih lembab juga, masih aman. Ini sudah ini Zircon Taiwan 5 Maret 2020, Zircon dan Taiwan. Kalau dari setting teman-teman bisa lihat belum terlihat jelas karakternya mau seperti apa. Namun untuk VAR, jika cuaca panas bagus, maksudnya sinar mataharinya bagus, itu warnanya bisa terlihat dengan jelas. Jadi matahari juga sangat mempengaruhi pertumbuhan seedling. Namun teman-teman juga diingat, matahari secara langsung yang selalu saya bicarakan itu bukan berarti langsung matahari tanpa paranet dan UV.
tetap teman-teman harus menggunakan paranet dan UV karena bisa terbakar. Pertama, kaktus seedling itu sensitif, bisa terbakar dan bisa istilahnya bahasa Jawanya sih lonyot, tapi bahasa Indonesianya apa ya, dia kayak agar-agar gitu teman-teman, tapi cair dan ujung-ujungnya mati. Oh ya, ini masih 27 April 2020. Starfire T3 sama Gimno yang ukuran besar, teman-teman kalau bisa lihat di IG, dan T3 ini saya mix dua itu karena yang Gimno besar itu banyak hijaunya, jadi varnya kemungkinan nggak terlalu banyak, namun ini sudah cukup memuaskan karena hasilnya seperti ini teman-teman. Saya lihat yang Gimno yang selalu saya kasih ID GB itu Gimno yang besar itu hijau itu biasanya saya silangkan dengan warna yang var. Dia karena karakter indukannya udah besar, dia memiliki pertumbuhan yang sepertinya lebih cepat daripada jenis yang lain menurut saya, dari pengalaman saya. Ini juga Gimno B dan Starfire, ini 21 April, sepertinya nggak jauh beda dari yang 27 April tadi. Teman-teman bisa lihat jadi pertumbuhan kaktus selama 1-6 bulan itu tidak terlihat terlalu signifikan teman-teman. Nanti setelah 8 bulan baru pertumbuhan terlihat cepat. Walaupun terlihat yang kecil-kecil itu masih berwarna hijau, namun nanti saat beranjak dewasa dia masih memiliki mutasi warna. Nanti saya jelaskan mutasinya seperti apa, karena di sini ada beberapa yang sudah terjadi mutasi. Ini 21 April, berarti ini sekitar semuanya bulan April teman-teman, rata-rata April, Maret. Tadi yang paling lama Februari tadi ada. Ini Yellow Tiger sama Starfire, silangan Yellow Tiger dan Starfire. Ini saya ada yang besarnya teman-teman, kalau melihat Yellow Tiger dan Starfire. Ini teman-teman, ini adalah ukuran besarnya Yellow Tiger dan Starfire. Saya kira saya nggak punya, ternyata saya punya, saya cek. Alhamdulillah teman-teman, warnanya cukup menarik. Karena menurut saya Yellow Tiger dan Starfire disilangkan itu susah menghasilkan warna yang bagus. Entah kenapa, beberapa warnanya banyak hijaunya. Namun jika warnanya var itu cantik sekali warnanya yang dihasilkan dari Yellow Tiger. Oke, ini juga GB dan Starfire 5 Maret. Ini lumayan teman-teman. Ini nggak tahu saya nyemai berapa biji, tapi hasilnya cukup memuaskan. Jadi kalau yang saya tulis di sini misalnya Gimno hijau kali ST, ini berarti yang paling depan itu indukannya, yang kanan itu jantannya. Jadi buahnya menempel pada Gimno besar yang warna hijau. Teman-teman bisa cek fotonya di Instagram seperti apa indukannya. Walaupun indukan hijau, namun dia masih bisa menciptakan warna variegata yang cantik. Teman-teman bisa lihat. Jadi walaupun item yang saya jual itu indukannya hijau, itu masih bisa menghasilkan warna var seperti yang teman-teman lihat.
Jadi teman-teman yang kemarin beli di tempat saya dengan harga murah, biasanya saya harga yang indukannya hijau itu lebih murah 50%, itu teman-teman cukup beruntung, karena yang tadi saya lihat itu warnanya hampir 50% itu VAR. Lanjut, ini Februari juga, ini SP sama LB hybrid. Februari, Maret nggak jauh beda, nggak jauh beda. Ini Taiwan X Zircon 10 September 2019. Kita lihat, lumayan teman-teman. Namun yang VAR pertumbuhannya cukup lambat. Karakternya juga belum terbentuk karena masih disungkup, jadi dia masih over dengan air. Jadi gemuk. Jeleknya kalau terlalu lama disungkup itu seperti ini teman-teman. Karakternya hilang karena dia overnutrisi, penyerapan air setiap hari, jadi gemuk. Biasanya yang saya buka 6 bulan atau 8 bulan itu saya buka sungkupnya, itu karakternya jos banget teman-teman. Karakternya kelihatan jelas. Ini September juga, Zircon X Taiwan. Sayangnya yang tahun sekarang Zircon saya tidak berbunga entah kenapa. Ini Zircon X Taiwan. Nah seperti ini. Ini nanti kalau besar, biasanya kalau udah reporting, warnanya baru muncul teman-teman. Dari pengalaman saya, warnanya baru muncul. Nah ini kelihatan gemuk-gemuk toh. Oh, ini udah setahun, berarti kan kita tanam udah setahun dan terlihat gemuk-gemuk seperti ini. Ini seharusnya sudah saya reporting ini. Nunggu ada waktu saja. Ini Zircon Taiwan 10 September. Selanjutnya ini juga Zircon Starfire 12 September. Sudah 1 tahun juga ini teman-teman. Ya 11 bulan lah ya. 11 bulan. Nih tadi apa? Zircon Starfire hampir setahun. Nah ini teman-teman hasilnya, warnanya lumayan cukup banyak, hampir 80% sepertinya ya. Kalau saya lihat ini yang popel-popel seperti ini biasanya sudah saya ambilin karena udah terlalu besar. Ini juga sudah waktunya reporting. Ini lumayan lah, alhamdulillah warnanya udah terlihat. Jadi kalau kita menanam dari biji itu kuncinya cuma sabar teman-teman. Ini Taiwan Clone dan LB. Yang ini 11 Februari. Kayaknya ini seperti kayaknya ini terlalu panas karena saya waktu dari baby saya taruh paling depan sini, seharusnya paling belakang sini karena saya pengen coba-coba juga, dan alhasil warnanya juga agak kekuningan. Tapi lumayan teman-teman, bisa cek warnanya. Nah ini kalau panasnya itu terkena secara bagus, itu aku suka warna karakternya kecil-kecil ini. Durinya juga udah terlihat dengan jelas, warnanya juga tuh. Ini Taiwan dengan LB, semoga menjadi indukan yang bagus. Nah sekarang ini yang udah direporting juga,
Ini yang sudah di reporting tapi masih saya teduhkan di dalam toples, karena menurut saya dulu itu waktu kecil-kecil itu waktu reporting masih sensitif, karena kalau kita reporting terlalu kecil itu riskan untuk meninggalnya, matinya. Jadi untuk jaga-jaga saya setelah reporting masih saya taruh di dalam toples. Dulu kecilnya seberapa ya, kayaknya kecil banget teman-teman, segini masih ya, segini itu masih kecil lagi ya, kurang lebih lah ya segini. Ada yang kecil lagi teman-teman, ada yang segini. Nah itu waktu kita reporting itu masih riskan. Nah sedangkan kita reporting itu campur, ada yang besar ada yang kecil. Nah yang kecil-kecil ini saya taruh di dalam sini teman-teman, dan sekarang udah cukup besar, jadi bisa dipindah atau kita buka ininya, penutup toplesnya. Oke teman-teman, ini yang terakhir. Ini adalah yang sudah saya pindah dari tempat toples ini ke tray sini. Ini dulu saya tanam itu ukurannya kecil-kecil segini teman-teman, sekarang udah gemuk-gemuk. Nah, sini teman-teman lihat, ini dulu saya tanam tuh saya kira 90% hijau. Saya nggak tahu jenisnya apa, tapi ini saya mix ini, ternyata masih terjadi mutasi dalam pewarnaan kaktus. Teman bisa lihat. Nah contohnya seperti ini. Ini dulu warna hijau, sekarang agak merah-merah seperti ini. Nah ini juga, ini dulu juga warna hijau, sekarang entah kenapa seperti ini. Semoga sampai besar warnanya tetap. Nah ini juga teman-teman, kadang saya juga waktu saya jual itu kadang ada yang warnanya marun atau agak sedikit merah. Itu teman-teman beruntung berarti. Semoga aja besarnya cantik. Ini juga, ini dulu hijau. Saya juga nggak tahu ini karena sinar matahari yang terlalu over atau bagaimana, karena kalau sinar matahari yang terlalu over seharusnya warnanya tidak seperti ini, atau warnanya full seperti ini teman-teman, karena di sebelahnya masih ada yang hijau, ada yang ini. Jadi setiap kaktus itu warnanya bisa beda-beda. Jadi kemungkinan ini masih kemungkinan teman-teman warnanya bisa stabil sampai besar, mutasi yang bagus. Nah ini juga nih, teman bisa lihat, kelihatan. Dan ada beberapa juga, ini juga terlihat. Ternyata kalau dicek lebih detail lagi, banyak juga warna-warna yang berubah saat diameter 1 cm atau 2 cm. Ini kalau di kamera teman-teman semoga bisa lihat dengan jelas, karena ada beberapa var yang baru tumbuh dari pucuk kaktus. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video barusan yang kita bahas mengenai seedling kaktus itu bisa memberi sedikit pencerahan atau ilmu baru buat teman-teman yang ingin mencoba menanam dari biji, dari benih. Ya kuncinya adalah kesabaran, tekun, dan ulet. Kalau pertama kali teman-teman melakukan semai dan itu gagal, itu hal biasa, karena saya pun mengalami seperti itu, bahkan gagal berkali-kali. Namun kalau kita mencoba terus, dengan kita tetap mencari ilmu, dengan kita tetap belajar, insya Allah kita akan berhasil, karena usaha itu tidak akan mengkhianati hasil teman-teman. Oke, begitu aja teman-teman video kali ini. Jika masih ada yang kurang jelas, silahkan teman-teman ketik di kolom komentar di bawah mengenai pertanyaan seedling. Kalau bisa yang berhubungan ya teman-teman, setiap pertanyaan komentar itu kalau bisa berhubungan apa yang ada di dalam video. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, saya Alif dari Jogja Gurun. Selamat belajar dan mencoba untuk menanam kaktus.